Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulus Umratus Syarifah, NIM 2420026. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, jenis-jenis model pembelajaran pendidikan Islam anak usia dini. Yang kedua, prinsip pemilihan tema, dan yang terakhir tentang cara membuat webbing tema. Nah, yang pertama, jenis-jenis model pembelajaran pendidikan Islam anak usia dini. Jenis-jenis model pembelajaran pendidikan anak usia dini ada 5 model. Yang pertama yaitu model pembelajaran klasikal. Model pembelajaran klasikal adalah pola pembelajaran di mana dalam waktu yang sama kegiatan dilakukan oleh seluruh anak sama dalam kelas atau secara klasikal. Model pembelajaran ini merupakan model yang paling awal digunakan di pendidikan sekolah, dengan cara pembelajaran yang pada umumnya sangat terbatas, serta kurang memperhatikan minat individu anak. Sering dengan perkembangan teori dan perkembangan model pendidikan, model ini sudah banyak ditinggalkan. Yang kedua, model pembelajaran kelompok. Dalam model pembelajaran berdasarkan kelompok dengan kegiatan pengaman adalah pola pembelajaran di mana anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok. Biasanya anak dibagi menjadi 3 kelompok dan masing-masing kelompok melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Dalam serta kali pertemuan, anak harus menyelesaikan 2-3 kegiatan dalam kelompok serta bergantian. Yang ketiga, model pembelajaran sudut. Kegiatan belajar mengajar dengan sudut. Model pembelajaran berdasarkan sudut-sudut kegiatan menggunakan langkah-langkah pembelajaran hampir sama dengan pembelajaran area. Hanya sudut-sudut kegiatan merupakan pusat kegiatan berdasarkan minat anak. Alat-alat yang disediakan pada sudut-sudut kegiatan selayaknya lebih bervariasi dan sering diganti disesuaikan dengan tema atau subtema yang dibahas. Yang keempat, model pembelajaran area. Model pembelajaran berdasarkan area lebih memberikan kesempatan kepada anak didik untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri. Sesuai dengan minatnya, pembelajarannya dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik anak dan menghormati keberagaman budaya dan menekankan pada pengalaman belajar bagi setiap anak. Pilihan-pilihan kegiatan dan pusat-pusat kegiatan serta peran serta keluarga dalam proses pembelajaran. Yang kelima adalah model pembelajaran sentra. Model pembelajaran sentra adalah pendekatan pembelajaran yang di dalam proses pembelajarannya dilakukan di dalam lingkaran dan sentra bermain. Lingkaran adalah saat di mana guru duduk bersama anak dengan posisi melingkar untuk membentuk pijakan sebelum dan sesudah bermain. Sentra bermain adalah zona atau area dengan seperangkat sebagai pijakan lingkungan yang diperlukan untuk mengembangkan seluruh potensi berdasarkan anak didik dalam berbagai aspek perkembangan secara seimbang. Materi yang selanjutnya yaitu prinsip pemilihan tema. Dalam pemilihan tema, hendaklah memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, kedekatan. Tema hendaknya dipilih mulai dari tema yang terdekat dengan kehidupan anak. Dekat yang dimaksud dapat dekat secara fisik, dapat juga dekat secara emosi atau minat anak. Yang kedua, kesederhanaan. Tema yang dipilih yang sudah dikenal anak agar dapat menggali lebih banyak pengalamannya. Jadi, pemilihan tema tidak perlu yang muluk-muluk. Contoh, berdasarkan prinsip kesederhanaan kita dapat memilih tema lingkungan dengan subtema kebun mangga. Melalui topik pembahasan yang sederhana kepada peserta didik, misalnya macam-macam kebun mangga, cara memelihara kebun mangga, dan sebagainya. Yang ketiga, kemenarikan. Tema yang dipilih harus mampu menarik minat belajar anak. Tema menarik tidak selalu tema yang aneh, tapi tema sekitar anak juga bisa menarik jika guru dapat memilih aktivitas yang sesuai dengan perkembangan anak. Yang keempat, keinsidentalan. Pemilihan tema tidak selalu baru yang direncanakan di awal tahun, tetapi juga dapat menyisipkan kejadian luar biasa yang dialami anak. Misalnya peristiwa banjir yang dialami anak dapat dijadikan tema insidental. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu cara membuat webbing tema. Membuat webbing tema atau mapping tema salah satu teknik dalam pengembangan tema melalui webbing tema atau jaring laba-laba. Berikut dipaparkan cara membuat webbing atau mapping tema, yaitu yang pertama, pastikan tema utama terletak di tengah-tengah.
Memang hal ini tidak mutlak, tetapi untuk memudahkan kita untuk membuat banyak percabangan akan lebih baik jika mind mapping berinti di tengah. Yang kedua, dari tema utama akan muncul tema-tema turunan yang masih berkaitan dengan tema utama. Yang ketiga, cari hubungan antara setiap tema dengan tandai dengan garis warna atau simbol gambar. Yang keempat, gunakan variasi huruf besar maupun huruf kecil. Yang kelima, buatlah tulisan ataupun simbol gambar dengan warna yang beragam. Yang keenam, jangan langsung membuat mind mapping di kertas yang digunakan untuk menggambar. Buat daftar peta pikiran terlebih dahulu di kertas buram. Yang ketujuh, rencanakan tempat peletakan bagian-bagian dengan sebaik-baiknya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.